Welcome to the ultimate football spectacle. This is Sportivi's World Cup Special. Hola, oke, tidak terasa kita sudah nyaris menyelesaikan semua partai ya, sudah seperdua dari matchday ketiga World Cup 2026 ini nyaris selesai dan saat ini kita sudah memasuki laga-laga yang akan berlangsung di grup G, H, dan I, di mana laga-laga ini akan berlangsung di akhir pekan, mulai dari Sabtu subuh sampai Sabtu siang. Ini menarik karena sudah masuk musim liburan dan akhirnya kita punya banyak waktu untuk menikmati FIFA World Cup 2026. Oke, kita langsung saja ke grup G. Kalau kita lihat klasmen sementara di grup G, yang memimpin saat ini adalah Mesir dengan 4 poin. Kemudian disusul oleh Iran, Belgia yang juga sama-sama memiliki poin 2, dan Selandia Baru berada di juru kunci. Ini unik juga nih di grup ini. Dari 2 pertandingan yang saat ini sedang berlangsung, baru Mesir yang meraih kemenangan dan secara otomatis juga Mesir yang kemudian memiliki peluang yang sangat besar untuk lanjut ke babak 32 besar. Di matchday ketiga ini, Mesir akan bertemu dengan Iran. Dan ini akan menjadi laga seru juga di sini. Kemudian Belgia bertemu dengan Selandia Baru. Oke, kita bahas laga Mesir melawan Iran dulu. Mesir apabila memenangkan pertandingan ini, itu akan langsung menempatkan mereka di puncak klasemen grup G dengan poin 7. Dan sedangkan Iran, tidak ada kata lain bagi Iran kalau misalnya mereka ingin lolos ke fase selanjutnya, maka Iran mesti memenangkan pertandingan di partai ini. Karena dengan memenangkan pertandingan, mereka akan mengoleksi 5 poin. Nanti poinnya menarik nanti karena ini berdasarkan dari hasil yang akan dicapai juga di laga yang lain, yakni antara Belgia melawan Selandia Baru. Kalau misalnya Belgia menang melawan Selandia Baru, maka poinnya akan sama dengan Iran apabila Iran berhasil memenangkan pertandingan. Prediksi saya sih sebenarnya dari segi kekuatan peringkat FIFA dan dari level permainan, saya merasa bahwa Iran yang kemudian memiliki kualitas pemain dan juga permainan lebih baik, meskipun saat ini Mesir diperkuat oleh Muhammad Salah. Idealnya seperti itu, tapi Iran datang ke Piala Dunia 2026 ini dengan kondisi yang tidak ideal. Ya, dengan berbagai pembatasan yang mereka alami, tidak punya waktu yang cukup untuk beristirahat selama mempersiapkan tim mereka menghadapi pertandingan, harus bolak-balik dari Meksiko ke Amerika. Ini yang menjadi faktor yang sepertinya akan menyulitkan Iran, tapi saya tetap mendukung Iran. Saya sejak awal sangat terinspirasi dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain Iran. 2 kali mereka bermain saat ini belum pernah kalah sama sekali, dan ini tentu saja akan memotivasi mereka untuk bisa memenangkan pertandingan di partai ketiga ini, dan sekaligus juga mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Kemudian di laga lain antara Belgia melawan Selandia Baru, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Belgia ya, sehingga mereka cukup sulit meraih kemenangan pada ajang World Cup kali ini. Sudah 2 pertandingan yang mereka jalani, mereka tidak bisa mengalahkan Mesir dan juga tidak bisa mengalahkan Iran. Nah, tapi di matchday ketiga ini, saya memprediksi bahwa Belgia akan memenangkan pertandingan melawan Selandia Baru, apalagi di Selandia Baru di laga terakhir juga dikalahkan oleh Mesir. Jadi seharusnya Belgia juga akan mampu menang di partai kali ini. Dan dengan demikian, yang akan menjadi juara grup di sini adalah Belgia, ada Iran dengan poin yang sama dengan Belgia. Kemudian Mesir juga akan lolos ke babak selanjutnya dengan menjadi salah satu peringkat 3 terbaik karena poin mereka saat ini sudah 4. Selandia Baru akan tersingkir. Kita lanjut ke grup H. Di grup H ini
Spanyol yang saat ini memimpin klasemen dengan poin 4 setelah kemarin di matchday kedua berhasil membantai Arab Saudi dengan skor 4-0. Kemudian Uruguay berada di posisi kedua, 2 kali main dan 2 kali imbang. Kemudian di posisi ketiga ada Tanjung Verde dengan poin 2, ya, Kabupaten Verde dengan poin 2, dan di juru kunci ada Arab Saudi dengan poin 1. Nah, yang akan bertemu di sini antara Uruguay melawan Spanyol ini menjadi laga yang bakal seru juga, tapi melihat kualitas permainan dan juga dari skuad yang dimiliki oleh Spanyol, seharusnya Spanyol tidak memiliki kesulitan untuk memenangkan laga ini dan mereka akan menang atas Uruguay dan juga memastikan diri sebagai juara grup H. Kemudian untuk laga lain, Tanjung Verde melawan Arab Saudi, saya sih mengunggulkan Tanjung Verde menjadi pemenang di laga ini. Ya, saya impress sekali dengan debutan yang satu ini. Mereka mampu bersaing menahan dua negara yang pernah menjadi juara dunia. Uruguay pernah juara dunia 2 kali dan Spanyol pernah juara dunia juga di 2010. Dan Tanjung Verde mampu menahan imbang 2 negara ini, dan karena itulah saya meyakini bahwa di laga ini Tanjung Verde juga akan menang melawan Arab Saudi dan akan mendampingi Spanyol untuk lolos ke babak 32 besar. Jadi di grup ini Spanyol akan memimpin klasemen dengan poin 7, disusul oleh Tanjung Verde dengan poin 5. Sementara Uruguay akan berada di posisi ketiga, tapi poin mereka hanya 2 dan 2 ini sangat tidak memungkinkan bagi Uruguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan terakhir ada Arab Saudi yang juga akan pulang. Nah, di grup ini juga seru persaingannya. Saat ini Prancis memimpin klasemen dengan poin 6. Mereka unggul agresivitas gol dari Norwegia. Kemudian Norwegia berada di posisi kedua. Di posisi ketiga ada Senegal, dan yang menjadi juru kunci adalah Irak. Nah, yang akan menjadi sorotan di laga ini adalah laga antara Prancis menghadapi Norwegia. Kedua negara ini saat ini memiliki poin yang sama, 6, tapi saya yakin apabila laga ini berakhir imbang, maka Prancis tetap akan keluar sebagai juara grup. Ada kemungkinan Didier Deschamps ataupun pelatih dari Norwegia ini juga akan mencoba melakukan rotasi untuk menyimpan tenaga untuk masuk ke babak 32 besar. Jadi ada kemungkinan besar, saya sih menebak bahwa laga ini akan berlangsung imbang, kecuali mungkin dari segi skuad lapis kedua Prancis masih lebih menjanjikan ya. Jadi peluang bagi Prancis untuk memenangkan pertandingan masih jauh lebih besar dibanding Norwegia. Dan di akhir nanti Prancis akan memimpin klasemen di grup ini. Kemudian untuk partai selanjutnya ada Senegal menghadapi Irak. Senegal akan menang di partai ini. Ya, Irak akan menjadi bulan-bulanan di sini, dan Senegal akan meraih 3 poin, tetapi itu tidak dapat menjamin Senegal untuk lolos ke babak selanjutnya karena mereka sudah menderita 2 kali kekalahan dan kebobolannya juga lumayan ya. Jadi Prancis yang akan menjuarai grup I disusul oleh Norwegia, dan di posisi ketiga Senegal tapi mereka tidak lolos, dan terakhir Irak yang tidak akan lolos ke fase selanjutnya. Oke, demikian untuk prediksi akhir untuk matchday ketiga di grup G, H, dan I. Besok kita akan mencoba memprediksi laga 3 grup terakhir, yaitu grup J, K, dan L. Thanks for watching. Subscribe for more World Cup action. See you next time.